Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan identifikasi dan analisis tiga jenis batuan yang ada di sekitar gedung Fakultas Sains dan Teknologi yang gedung B. Kami beranggotakan ada Diva Opkori, Saskia Putriwira, saya sendiri Guntur Hananda, Kholi Fajar Rofik, Salwania Akhirana Sinulinga, dan Berian Dima Treza. Latar belakang dari presentasi ini adalah batuan merupakan peran krusial dalam teknik sipil sebagai bahan utama konstruksi, fondasi struktur, dan elemen geoteknik yang menentukan kestabilan proyek infrastruktur. Dalam geoteknik, karakteristik batuan menentukan daya dukung fondasi, pencegahan longsor, dan desain terowongan atau bendungan, seperti diorit yang tahan tekanan tinggi untuk proyek jalan tol di Indonesia. Identifikasi jenis batuan mencegah kegagalan struktur akibat penurunan tanah atau retak. Dan untuk kemudian isi PPT-nya akan dijelaskan oleh kelompok kami yang dimulai terlebih dahulu oleh Diva Apori. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis batuan. Jadi, batuan ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma atau lava panas yang mengeras. Contohnya ada basalt, obsidian, dan juga granit. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen berasal dari endapan material yang dipadatkan dari hasil erosi dan pelapukan. Contohnya ada batu gamping, batu pasir, dan batu lempung. Lalu yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf dihasilkan dari perubahan batuan akibat panas tinggi dan tekanan. Contohnya ada marmer, gneis, gneis, dan sekis. Selanjutnya, dari tiga batuan yang telah kami identifikasi, pertama kami akan mengklasifikasi batuan A. Nama batuannya ada kuarsit atau sekit kuarsa. Berwarna abu-abu keputihan dengan noda coklat kekuningan atau oksidasi besi seperti gambar di samping. Bertekstur kristalin, butiran halus, sedang, dan kompak. Berstruktur cenderung masif, terlihat sedikit lapisan samar. Klasifikasi batuan, dia termasuk metamorf. Ada juga deskripsi pada batuan A. Alasan identifikasi. Warna putih abu dominan menunjukkan kandungan kuarsa tinggi. Kedua, tampak rekristalisasi atau butiran menyatu rapat. Yang ketiga, ada kesan bekas perlapisan yang terdeformasi atau ciri batuan metamorf hasil perubahan batu pasir kuarsa. Dalam analisis teknik, eh, kekuatan memiliki kekuatan yang tinggi. Kuarsit termasuk batuan sangat keras dan kuat, cukup bahkan sangat baik untuk fondasi bangunan yang berat. Untuk durabilitasnya, sangat tahan lama jika dijadikan agregat kasar beton. Umumnya tidak mudah hancur karena memiliki kekerasan kuarsa yang tinggi. Tetapi memiliki resiko, yaitu jika ada bidang lemah atau bekas foliasi, ia bisa menjadi bidang yang retak. Selanjutnya ada pelapukan pada zona kayak seperti besi dapat menurunkan kualitas lokal. Selanjutnya, klasifikasi batu B. Estimasi nama batuannya adalah skoria atau basalt vesikular, berwarna abu-abu gelap kehitaman, bertekstur berpori atau vesikular, kasar, dan juga banyak rongganya. Berstruktur masif berongga dan klasifikasi batuannya masuk ke dalam batuan beku atau beku luar atau ekstrusif. Deskripsi pada batuan B, alasan diidentifikasinya batuan tersebut karena banyak rongga atau fisikal akibat gas terperangkap saat lava membeku. Berwarna gelap khas batu mafik atau basaltik dan memiliki struktur yang tidak berlapis. Analisis tekniknya memiliki kekuatan yaitu
sedang hingga rendah, tergantung kepadatannya. Karena berpori kurang ideal untuk fondasi bangunan berat tanpa perbaikan tanah. Dalam durabilitas, sebagai agregat kasar, bisa digunakan untuk beton ringan, tetapi kurang tahan terhadap beban berat dan tekanan tinggi karena rongga melemahkan struktur. Dan juga resikonya, rongga besar dapat menyebabkan daya dukung tanah rendah, potensi amblesan jika rongga saling terhubung, dan juga perlu pemadatan atau perkuatan tanah jika ditemukan eh, ditemukan. Terima kasih. Selanjutnya, klasifikasi batuan C. Nama batuan yaitu rijang atau chert atau batu silika. Warnanya abu-abu gelap kehitaman. Tekstur sangat halus dan keras. Strukturnya masif, pecahan konkoidal. Klasifikasi batuan yaitu sedimen. Deskripsi pada batuan C. Alasan identifikasi, permukaan patahan halus dan melengkung. Tidak terlihat butiran kasar, warna gelap, khas rijang. Analisis tekniknya, kekuatannya sangat keras tetapi rapuh. Secara tekan kuat, tetapi bisa retak tiba-tiba karena sifat gatas. Durabilitasnya tahan lama terhadap pelapukan. Namun, sebagai agregat beton, berisiko reaksi alkali silika yang dapat merusak beton dalam jangka panjang. Risikonya, jika banyak sebagai lapisan tanah, maka sulit digali. Sifat gatas menyebabkan mudah retak saat peledakan atau pemotongan. Potensi masalah kimia pada beton. Dan berikutnya adalah ringkasan dari perbandingan klasifikasi tiga batuan tersebut. Yang pertama dari batuan A, yaitu batu kuarsit, klasifikasinya metamorf, kekuatan sangat kuat, sebagai pondasi bangunan itu sangat cocok, dan resikonya adalah retakan foliasi. Lalu ada batuan B atau skoria, klasifikasinya yaitu beku, kekuatannya sedang rendah, sebagai fondasi bangunan tidak cocok. Risiko yang mungkin terjadi berongga dan ambles. Batuan ketiga, batuan C, rijang. Klasifikasi sedimen, kekuatan keras tapi getas. Sebagai fondasi bangunan kurang cocok. Risiko yang mungkin terjadi reaksi alkali silika. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata ataupun ada sesuatu yang belum sempurna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.